Oh iya, satu lagi kebiasaannya kadang kalau bikin video nggak distrukturin jadinya kadang-kadang lupa sama yang tadi materi yang mau dibahas dulu. Nah, jadi kalau bicara tentang ada yang nanya sama saya, "Pak, kok harganya mahal banget 20 juta tapi Vario masih mau bayar buat event yang secara online kayak gitu?" Ya nomor satu sih memang daripada emang niatnya awal saya pengen ke sana gitu kan, pengen ketemu dia. Kalau saya datang ke sana udah pasti harganya udah di atas 50 juta kan tiketnya sendiri, belum penginapan, belum pesawat segala macam pasti udah bisa 100 juta ke atas gitu ya. Apalagi harus perginya juga sama istri. Tapi kan selalu bisa sambil traveling jalan-jalan segala macam. Tapi yang paling penting adalah nilai yang diberikan sama kita itu adalah bergantung dari value yang bisa ditukarkan. Ya, istilahnya kalau misalkan kita mau keluarkan uang sejumlah segitu, kalau saya sampai mau keluarin segitu, berarti ada hal yang dia bisa berikan kepada saya. Ya, biasa informasi yang membantu saya yakin banget di setiap training yang memang saya udah istilahnya saya juga merhatiin ya, ngikutin bahwa si Kerwin Ray ini memang memberikan value yang sangat masif, yang sangat banyak yang bisa saya pelajarin. Dan ketika saya ngikutin trainingnya ya saya bisa belajar banyak sekali untuk meningkatkan optimalisasi dan memahami apa yang perlu saya lakukan. Dalam setiap training demi training pasti ada yang namanya kalau menurut saya golden nuggetnya. Golden nugget ini istilah yang saya ambil dari Anthony Robbins waktu kemarin ini saya ikut trainingnya di Singapura ya. Jadi dia bilang kalau misalkan di dalam sebuah training biasa ada golden nugget, sesuatu yang kalau Anda ambil ya bisa jadi itu kecil ya, kayak informasi kecil tapi sekalinya Anda dapetin itu bisa mengubahkan seluruh kehidupan Anda ya, kayak benar-benar berubah total gitu. Nah, jadi terkadang golden nuggets ini tersembunyi di antara materi-materi yang diberikan itu selama berhari-hari. Bisa jadi golden nuggetsnya ada banyak, bisa juga kadang-kadang ada yang satu training golden nuggetsnya cuma sedikit gitu, tapi satu aja golden nuggets step gitu ya, kayak orang bilang biasanya aha moment ya, momen dimana kita dapetin ini dia nih yang saya cari-cari gitu ya, ide yang benar-benar saya tunggu-tunggu, saya nanti-nantikan, dan saat itu juga plak, wow, semuanya berubah total. Cara Anda memandang dunia, cara Anda memandang diri Anda, ataupun cara Anda memandang bisnis Anda berubah ya. Saat itu terjadi yang namanya akselerasi, bisnisnya tiba-tiba berkembang dengan luar biasa karena Andanya juga. Seringkali bisnis itu bukan terkadang orang banyak yang lihat bisnis itu sebagai sebuah entitas yang kalau misalkan ada masalahnya itu dianggapnya bisnis yang bermasalah. Tapi sesungguhnya bisnis itu bergerak dari kita juga sebagai istilahnya pengemudinya dari si kendaraan tersebut. Bisnis itu kalau diibaratkan sebagai sebuah kendaraannya. Kalau kita pengemudinya juga nggak berani, ibaratnya atau misalkan mau jalan ngegas takut gitu ya, terus masih belum hafal ininya di mana, setirnya pegangnya gimana apa segala macam. Mungkin hasilnya nggak akan bisa semaksimal kalau misalkan kita memahami sesungguhnya tentang diri kita, kapasitas kita, segala kelebihan dan kekurangan kita, dan ketika menggunakan semua kendaraannya bisa melakukan semuanya dengan ya dengan baik, dengan sempurna, dengan yang all the best gitu ya. Nah, jadi kembali lagi, ketika kita bisa mendapatkan aha-nya, kita jadi menyadari diri kita seutuhnya, tahu lagi, misalkan lebih tahu lagi ya, next level gitu ya. Sehingga kita bisa meningkatkan performance kita dan memberikan hasil lebih daripada apa yang dibayarkan. Misalkan kayak dia, oke, saya kasih dia 20 juta gitu. Tapi dari uang yang saya keluarkan, mungkin saya bisa menghasilkan 10 kali lipatnya. Bahkan mungkin setiap bulan saya bisa ngasilin gitu ya. Kalau misalkan saya menerapkan apa informasi yang saya dapatkan itu. Atau misalkan selama ini ada satu kebiasaan yang saya tunda-tunda misalkan. Terus gara-gara dia bisa di press, akhirnya bisa saya lakukan. Ya, ya kayak misalkan hari ini juga disuruh bikin video, disuruh 5 langsung hari ini, buset ya. Ya, tapi nanti saya harus bikin dalam bahasa Inggris buat saya kirim tugasnya ke sana ya. Nah, saya selama ini kan bikin misalkan video dalam bahasa Inggris juga saya belum belum pernah gitu ya. Saya biasa bikin selalu dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia mah udah lancar lah ya, udah nggak pusing lagi gitu. Tapi begitu disuruh bahasa Inggris, terus disuruh bikin ebook juga ya. Wow, dalam satu hari langsung. Lumayan juga ya. Gimana ini dalam bahasa Inggris? Nah, jadi ada challenge-nya lagi. Ketika ada challenge-nya jadi expand lagi, nyobain lagi, di stretch lagi, jadi kayak melakukan sesuatu hal yang baru di luar dari kebiasaan saya. Nah, ini juga bisa membantu saya mungkin ya ke depannya jadi sesuatu yang lebih baik, yang lebih asik lagi. Kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi ketika di challenge sesuatu, ya kita lakukan, kita mungkin bisa naik level gitu. Nah, dan dari situ mungkin bisa bisa menghasilkan lagi lebih banyak lagi, saya juga nggak ngerti juga. Tapi ya dengan melakukan hal seperti ini membuat saya jadi lebih ya lebih senang lagi, lebih happy lagi karena saya bisa mengaktualisasikan diri saya lagi. Ya, jadi nilai yang kita berikan bergantung dari seberapa banyak value yang bisa kita dapatkan
ya. Dan orang-orang di luar sana, kalau misalkan kita berikan value yang sangat masif, mereka akan berani menukarkannya dengan uang mereka juga. Karena banyak sekali orang di luar sana yang membutuhkan informasi, yang ketika mereka dapetin informasinya, kayak saya mendapatkan informasinya, membantu saya untuk bisa lebih efektif, lebih menghasilkan lagi, ya, menciptakan lebih banyak kebaikan dalam kehidupan saya, ya, dan membuat semuanya jadi lebih nyaman, lebih asik, lebih seru kalau buat saya pribadi. Makanya akhirnya ya saya bersedia untuk menukarkan istilahnya nilai yang saya miliki dengan apa value yang bisa dia berikan, kayak gitu. Jadi selalulah berfokus untuk memberikan value yang terbaik buat customer Anda. Kalau Anda bisa memberikan value yang masif, ya, uh, istilahnya dengan tentunya menaati koridor-koridor tertentu, ya, bukan berarti value masif terus Anda sembarangan kasih ini kasih itu terus melanggar koridor yang sudah ditetapkan sama perusahaan, atau misalkan yang berlaku secara norma di sekeliling Anda, ya, kayak gitu. Ya, jadi tetap perhatikan etika dan normanya juga. Ya, tapi dengan memberikan nilai-nilai yang masif, ya, pelayanan yang oke, akan membuat orang lain mau berinvestasi pada Anda. Seperti itu. Oke, so thank you. Itu tambahannya. Jadi lumayan ya videonya, tapi keren deh Anda masih nonton sampai selesai. Oke, see you again di video yang lain ya. Bye-bye, terima kasih.